Saya rupanya analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat Id dari Jakarta ke Jogja itu sudah membuat panas paling tidak dua penggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini sering sekali menggunakan narasi atau verbal serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi. Sebut Jokowi kalah pamor, Refly Harun disikat Ruhut dan ngabalin. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sholat Idul Fitri di JIS, sedangkan Jokowi sholat di Gedung Agung Yogyakarta. Nah, ada pasukan sakit hati, salah satunya Refly Harun, yang membuat narasi sembarangan, yang semakin merusak nama baiknya sebagai seorang pakar hukum. Dia mengomentari langkah Presiden Jokowi yang melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Masjid Istiqlal Jakarta. Refly Harun tidak tahu pasti alasan Jokowi memilih Yogyakarta untuk sholat Idul Fitri, karena biasanya Presiden sholat Lebaran berjamaah di Istiqlal Jakarta. Salah satu pasukan sakit hati yang kurang baca berita, Jokowi beberapa kali sholat Idul Fitri di berbagai kota di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Padang, Jakarta, dan Bogor, lalu Yogyakarta. Tak tahu fakta, Refly Harun malah bikin narasi sampah tidak bermutu. Dia mengklaim punya analisis politik tersendiri di balik sikap Jokowi tersebut. Dia menilai bahwa Jokowi takut kalah pamor dari Anies Baswedan. Sepertinya Presiden takut kalah pamor dengan sholat Id di Jakarta International Stadium. Kata Refly yang katanya hanyalah analisa politiknya, belum tentu benar dan belum tentu salah. Saya mengatakan ada dua kemungkinan bahwa sholat di Jogja itu setelah melihat perkembangan Jakarta International Stadium yang ternyata diperkirakan warga akan antusias sholat di sana, dan ini tentu akan mencoreng popularitas Presiden Jokowi. Kalau seandainya orang atau warga Jakarta lebih senang datang ke JIS ketimbang ke Istiqlal, katanya lagi. Yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal tembus 300.000 orang, meskipun target awalnya hanya 250.000 orang. Sedangkan yang sholat di JIS hanya 23.000 orang, tidak sampai 10% dibandingkan dengan warga yang sholat di Istiqlal. Itu pun harus melalui surat penugasan yang mewajibkan isi daftar hadir. Jadi, dari mana ceritanya warga lebih memilih sholat di JIS, kecuali itu adalah narasi sakit hati? JIS aja 80% dananya dari pemerintah pusat, apanya yang harus dibanggakan? Tidak heran kalau Refly Harun telah menjual kepintarannya dan memilih menjadi orang konyol. Ruhut Sitompul pun memberikan balasan menohok kepada Refly Harun. Ruhut menyebut Refly Harun sebagai kelompok kadrun yang selalu berpikir negatif terhadap Presiden Jokowi. Beginilah kadrun, Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo, yang seiman dengan beliau tidak pernah ada yang benar di hidung mereka. Semua langkahnya yang baik mau diatur. Tolong belajar sejarah Republik Indonesia tercinta. Yogyakarta tempat bersejarah, Indonesia merdeka. Matur nuwun, merdeka, kata Ruhut. Ali Mohtar Ngabalin juga memberikan sindiran yang cukup menohok. Rupanya kawan ini sakit hati banget. Ketahuilah, wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seorang kecuali pola pikirnya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersubu pendek atau small and low mindset, kata Ngabalin. Sejak diberhentikan dari jabatan empuk di BUMN, Refly Harun ini langsung lenyap logikanya. Dulu bicara teori dengan sangat logis dan akademik, tapi sekarang bicaranya seperti YouTuber kemarin sore yang berani ngomong apapun demi konten atau demi melampiaskan sakit hatinya. Hello, ngapain juga Jokowi minder atau takut kalah pamor dengan Anies? Kalau Jokowi hadir di Masjid Istiqlal, jumlah warga yang hadir pasti bakal lebih banyak lagi kalau tidak dibatasi. Lagi pula ibadah kok harus mikir gengsi atau takut kalah pamor? Menurut saya, bodoh sekali kalau ibadah setahun sekali harus ternodai oleh rasa gengsi kalah pamor. Jokowi dan Anies sama-sama mau lepas jabatan sebentar lagi. Bedanya, Jokowi tidak ada beban lagi, karena memang tidak bisa menjabat lagi dan tidak ada rencana terjun ke politik. Sedangkan Anies makin kelihatan ambisi dan nafsu politiknya, dengan cari muka pakai topeng santun berbalut politisasi agama. Justru Anies yang takut kalah pamor karena usai lepas jabatan gubernur, dia bakal nganggur 2 tahun. Baru kali ini saya melihat seorang pakar hukum bergelar doktor pula, tapi analisisnya mirip anak SD yang masih belum bisa mengarang bebas. Bagaimana menurut Anda?
Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Bupati Bogor haramkan Valentine dan Parcel, halalkan suap demi WTP. Ditulis oleh Ronindo dari siwar.com. Di tahun 2019 lalu Bupati Bogor Ade Yasin mengharamkan Valentine bagi warganya. Alasannya hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari ini, kata dia bukanlah budaya warga Kabupaten Bogor ataupun budaya warga Indonesia. Jadi ingat tulisan di tahun 2020 di media ini, di media Siwar. Senada seirama dengan Bupati, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Mukri Aji, juga mengimbau kepada warga Kabupaten Bogor untuk tidak merayakan hari kasih sayang ini. Alasannya lebih horor lagi, yakni perayaan Valentine dikhawatirkan akan berdampak pada pelanggaran norma agama dan juga rentan terhadap penyebaran HIV dan AIDS. Padahal warga Bogor sebenarnya sedang menikmati rezekinya karena penjualan bunga laris manis. Tapi Bupati maupun Ketua MUI Bogor tidak peduli. Haram dia pokoknya. Bupati dan pimpinan agama setempat sangat memperhatikan kearifan lokal serta urusan syurga yang jauh lebih penting dan lebih bernilai. Ternyata bukan hanya Valentine, Parcel pun juga diharamkan. Mantap nih Bupati Ade Yasin. Dalam keterangan resminya, Ade meminta jajaran ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Salah satunya tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Menurutnya, itu menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Demikian pernyataannya di Cibinong pada Senin 25 April lalu. Dia tahu jelas dan secara presisi semua pelanggaran hukum serta risiko atau konsekuensi yang menyertainya dengan menyebutkan perihal bertentangan dengan peraturan dan kode etik plus dengan risiko sanksi pidana. Tapi, few moments later, tidak lama berselang Bupati Ade Yasin melenggang dengan aksi suap ke anggota BPK demi WTP. Valentine haram, gratifikasi haram, suap dihalalkan. Demi pencitraan dalam pemerintahannya, sungguh sangat amat membagongkan. Jadi sudah keluar pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat atau Jabar agar pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Jadi ceritanya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Rupanya Bupati ingin menutupi keborokan dan kebobrokan dalam pemerintahannya karena laporannya keuangan Pemkab jelek bisa berakibat opini disclaimer. Maka Ade Yasin merespon dengan mengatakan diusahakan agar WTP atau wajar tanpa pengecualian. Pemberian uang kepada tim BPK itu sesuai kesepakatan, makanya ini disebut dengan suap atau sogok, dan itu membedakan dengan gratifikasi. Jadi suap itu diberikan agar nantinya